Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aryandini, mahasiswi Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan membahas topik fakir berbahasa Indonesia, latar belakang. Pembelajaran bahasa Indonesia tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik atau membaca, menghafal kamus adalah keseharusan. Ironis ya, hal yang sama kita tidak lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun percakapan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Padanan kosakata asing tersebut adalah bahasa Indonesia seringkali tidak diketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Pengertian fakir berbahasa Indonesia. Fakir berbahasa Indonesia merujuk pada seseorang yang menguasai atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama atau bahasa ibu. Dalam konteks ini, fakir mengacu pada kemampuan atau keahlian seseorang dalam berbahasa Indonesia. Istilah fakir berbahasa Indonesia sering digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berbahasa Indonesia, baik itu dalam hal berbicara, menulis, atau memahami bahasa tersebut. Ini mungkin bisa terjadi karena seseorang baru belajar bahasa Indonesia, belum terbiasa dengan penggunaan bahasa tersebut, atau memiliki latar belakang budaya atau bahasa lain yang berbeda. Jadi, secara umum fakir berbahasa Indonesia mengacu pada seseorang yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik itu dari segi kemampuan komunikasi atau pemahaman terhadap bahasa tersebut. Pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan seseorang kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensia atau tingkat pendidikannya, karena banyak ujian standar seperti SAT yang memberikan pertanyaan untuk menguji kosakata. Penambahan kosakata secara umum dianggap merupakan bagian penting baik dari proses pembelajaran suatu bahasa atau pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah dikuasai. Murid sekolah yang sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari mata pelajaran tersebut, dan banyak pula orang dewasa yang menganggap pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang menarik atau edukatif. Adapun jenis-jenis kosakata. A. Kosakata aktif. Kosakata aktif ialah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam pembicara atau menulis. Contohnya kosakata aktif adalah berkata, bermuka, seperti, dan sebagainya. B. Kosakata pasif. Kosakata pasif merupakan kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan tidak pernah dipakai sama sekali. Contoh kosakata pasif yaitu Puspa, Kusuma, Surya Mentari, Bayu, Pawana, Bak Laksamana, Kalbu, Sukma, dan Bahari.
Padanan kata. Padanan kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kata-kata yang sama maknanya dalam suatu bahasa atau antara dua bahasa. Padanan kata juga tersebut sebagai sinonim. Selain itu, padanan juga berarti keadaan seimbang atau sebanding, senilai, seharga, sederajat, dan lain-lain sebagainya. Selain menurut KBBI, pengertian padanan kata juga bisa diartikan sebagai beberapa kata yang mempunyai arti yang sama atau hampir sama. Padanan kata adalah kata yang sebetulnya mudah sekali dipahami karena memiliki arti dan makna yang sama dengan kata aslinya. Kridalaksana mengatakan pengertian padanan kata adalah kondisi di mana suatu kata dalam konteks yang sama dan makna konteks yang tidak berubah. Artinya, kedua kata tersebut bisa dikatakan bersinonim. Pendapat lain datang dari Shiojito. Ia berpendapat tentang pengertian padanan kata yang tidak jauh berbeda dengan Kridalaksana. Shiojito mengatakan bahwa padanan kata atau sinonim adalah persamaan arti atau makna dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Akulturasi bahasa. Akulturasi diberikan pengertian sebagai perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih dan telah menyatu sehingga unsur-unsur kebudayaan pembentukannya sudah tidak dapat dilihat lagi. Akulturasi akan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan serta kesenian. Oleh karena bahasa tersebut sudah mengalami akulturasi, maka generasi sekarang sudah tidak lagi merasa asing dengan mendengarkan kata-kata tersebut. Bahkan mereka tidak merasa lagi jika bahasa tersebut berasal dari luar bahasa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga demikian tersebar dari negara-negara maju dan menyebar di negara-negara berkembang lainnya. Hal itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing oleh masyarakat, misalnya handphone, komputer, dan televisi. Benda-benda tersebut merupakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan, fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan bersosialisasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Gaya bahasa seperti ini merupakan hal positif karena mampu menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris. Penggunaan bahasa campuran ini hanya dipakai di lingkungan pertemanan saja. Cara berbahasa seperti ini justru dapat memperbanyak kosakata dan belajar berani berbicara bahasa Inggris. Yang penting tahu tempat, situasi, dan waktu saja. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang terbiasa menggunakan bahasa asing. Kalau istilah bahasa ada yang namanya kode mixing atau campuran kode, ini sangat mungkin terjadi di lingkungan sosial manapun. Saran, penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkatkan dan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia inilah yang akan mendorong masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab para pengajar agar bisa mengenal siswa didiknya pada identitas nasional bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakan para siswa untuk membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI karena di dalamnya terdapat khazanah kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Dengan demikian, pemahaman padanan
kata bahasa Indonesia dapat meningkat. Sekian dari video saya, pembahasan tentang fakir berbahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.